Termasuk di skema yang di pengabdian itu porsinya luar biasa itu, supaya berangkat awalnya itu dengan studi gitu. Jadi ya mudah-mudahan dengan acuan pedoman yang kita miliki, kita bisa ada dasar nanti dalam apa bekal kita untuk berkomunikasi dengan para penyandang dana, termasuk yang dari CSR-nya ini, CSR-nya industri ya di dunia usaha, bahwa memang itu saling mensupport gitu ya, saling mensupport. Artinya kita memang mencoba di penelitian ini juga berangkatnya adalah melihat apa yang dibutuhkan oleh studi, gitu kan. Kemudian kita bisa apa? Kalau dulu barangkali masih lebih kita seolah-olah bisa apa, kemudian kita tawarkan kan begitu kan. Padahal kan tidak demikian ya. Harusnya kita berangkat dari melihat mereka dulu, apa kebutuhan mereka, supaya keberadaan kita ini bisa diterima dan dari sisi lain ya kita juga bisa berkembang gitu ya dalam penelitian dan maupun pengabdian masyarakat. Saya kira gitu Pak Putu ya. Jadi kedepannya mungkin kita lebih optimis saja lah dengan panduan-panduan yang kita punya saat ini. Baik, terima kasih Prof. Agus. Iya. Baik, Prof. Masih ada lagi pertanyaan dari Pak Adam Effendi yang raise hand. Saya persilahkan Bapak. Baik, terima kasih Bu Amiril. Selamat siang Prof. Agus Subekti. Saya dari Politeknik Negeri Subang. Prof, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apakah klaster kampus itu menentukan Prof jumlah diterimanya suatu proposal? Karena pengalaman beberapa tahun ini, karena saya dari Politeknik dan kampus baru, kadang ribuan proposal yang diterima sedikit. Sehingga kampus-kampus baru itu males Prof untuk mengirim karena kesempatan yang sangat terbatas dan sedikit untuk kampus-kampus yang baru. Sehingga kalau dibandingkan dengan kampus yang sudah lama, ya berbeda lah politeknik dan universitas. Itu yang pertama. Yang kedua, di kampus kami sangat sedikit Prof yang suka dengan penelitian, kemudian mendaftar riba itu sedikit. Jadi ada beberapa yang penelitian, publikasi sudah memenuhi standar nasional, namun pendidikannya masih S2 atau belum doktor. Sehingga di Simliptakmas dia tidak bisa mendaftar reviewer walaupun hibah sudah 2-3 kali lolos gitu intinya. Menurut Prof bagaimana terkait dengan doktor dan S2 tadi Prof? Mungkin dua pertanyaan itu Prof. Baik. Masih Pak Adam, saya kira baik sekali nih pertanyaannya. Yang pertama, ada kaitannya enggak dengan klaster ini dengan pendanaan yang diperoleh gitu ya. Ini mungkin yang paling bisa jawab ini Pak Direktur ini, yang paling bisa menjawab sebagai yang punya uang gitu ya. Tapi saya pernah jadi direktur dan kebijakan itu saya lakukan Pak waktu itu. Jadi saya kaitkan dengan clustering itu dengan kuota pendanaan. Saya masih ingat betul waktu itu yang PTS ya, saya masih ingat ya. Yang PTS yang klasternya mandiri itu kalau tidak salah kuota minimal pendanaannya sampai 10 miliar. Kemudian nanti yang utama 7,5. Yang madya kalau nggak salah 5 ya. Ini saya mungkin perlu dikoreksi. Tapi yang binaan saja itu bisa kuotanya kita alokasikan 2 miliar. Tapi apa yang terjadi, Pak Adan dan Bapak Ibu, kebanyakan tidak bisa menyerap dana itu. Karena tidak ada proposal yang layak untuk didanai. Tetap aja standar kualitasnya harus kita tetapkan. Walaupun sudah ada kuota pendanaan, ya proposal yang kita seleksi itu harus memenuhi standar minimal gitu ya. Ya akhirnya tetap pemain-pemain yang kawakan aja yang dananya tidak terserap, akhirnya ya mereka yang mendapatkan sisa pendanaan itu. Nah, nanti diingatkan lagi Pak Beni, Bapak Ibu, supaya satu sisi kita membangun atau mengajak perguruan tinggi itu untuk meningkatkan kinerja penelitiannya, tapi di sisi lain juga harus ada imbasnya gitu. Kalau saya kinerjanya naik, apa yang saya dapat?
Dan lucunya Bapak Ibu, beberapa waktu lalu itu memang banyak yang ingin kembali menjadi binaan gitu. Kan lucu ya. Kan lucu karena gara-gara tidak bisa naik ya. mengusulkan dosen pemula gitu ya. Nah, ini terkait dengan pertanyaan kedua. Ini dari statistik yang saya lihat, perguruan tinggi yang top sekalipun Pak dan Bapak Ibu semua, itu peneliti yang betul-betul aktif meneliti itu hanya 20%. Ya. Katakanlah yang tadi masuk mandiri-mandiri itu kalau kita buat statistiknya gitu, kira-kira hanya 20% dari dosennya yang aktif meneliti. Nah, jadi memang masih rendah gitu ya. Apalagi kalau di kampusnya memang belum ada motivasi untuk melakukan penelitian gitu ya. Nah, sebenarnya sudah kita desain clustering itu juga ada tanggung jawab terhadap institusinya gitu, termasuk para dosen-dosennya gitu. Jadi kalau sudah katakanlah dosen pemula ya, kalau sudah 2 kali mendapatkan pendanaan itu, nah itu ya. Ya inilah itu sebagai modal. 2 kali itu katakanlah sudah bisa membangun atau memperbaiki rekam jejaknya untuk bisa mengikuti skema yang lebih selektif, dan harapannya begitu. Tapi ternyata itu saya sudah 2 kali sudah tidak bisa mengusulkan lagi gitu. Nah itu yang banyak dikeluhkan seperti itu. Nah di sisi lain kalau kinerja penelitiannya baik, itu ya mestinya perguruan tingginya mulai mensupport dari sisi tadi standar pendanaan tadi. Jadi pembinaan untuk para dosen pemulanya itu bisa disediakan pendanaan internal mereka. Tapi saya tahu persis lah persoalan-persoalan di teman-teman di perguruan tinggi swasta ya, atau mungkin perguruan tinggi yang relatif masih ada keterbatasan pendanaan, yang biasanya yang perguruan tinggi yang swasta itu ada persoalan komunikasi dengan yayasannya ya sebagai penyelenggara pendidikannya gitu ya. Tapi ada satu perguruan tinggi di Jakarta yang selalu saya pakai contoh, tidak saya sebutkan perguruan tingginya. Jadi bagaimana mereka memotivasi dosennya itu kalau ada dana penelitian yang diperoleh secara kompetitif, katakanlah 1 miliar gitu ya, itu akan disediakan dana dari yayasannya 2 kali lipat. Dikembalikan kepada dosen-dosennya. Nah, termasuk kepada individunya gitu ya. Jadi itu beberapa perguruan tinggi yang kesadaran penyelenggara pendidikannya, yaitu yayasan ya, kalau PTS ya itu sudah sangat baik. Ya kalau PTN ya mungkin ya harus dipaksa pimpinan perguruan tingginya menyisihkan dana masyarakatnya untuk pendanaan penelitian internal. Ya harusnya begitu ya. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau nanti pas ada komunikasi dengan pimpinan perguruan tingginya, saya kira isu-isu seperti ini perlu disampaikan. Saya kira begitu, Bu Amiril, Pak Anan. Terima kasih pertanyaannya. Baik, terima kasih Prof. Masih ada lagi Bapak yang raise hand, Pak Ahmad Tosin ya. Baik. Silakan Bapak. Ya. Baik, selamat siang. Terima kasih Bu Amiril. Selamat siang Prof. Siang Pak Ahmad. Ya, ini mau bertanya berkait saya dari Politeknik Jakarta, Prof Agus. Oke. Saya ingin bertanya berkaitan dengan klaster kinerja penelitian, Prof. Nah, dengan adanya berubahnya dikte ke diksi itu berarti artinya dengan juga panduan yang berbeda, berarti mungkin skema juga kinerja pun akan berbeda juga, Prof ya. Terus terang aja ketika kami masuk ke kemarin rame-rame itu ya kita akan sulit untuk naik ke lebih atas lagi ya. Sementara kami kan masih di utama gitu ya, karena tadi seperti terusnya. Nah, yang sekarang dengan adanya berubahnya diksi itu ya, apakah kinerja klasternya akan berubah juga, Prof, itu ya, terutama dalam parameternya? Itu aja mungkin. Terima kasih ya. Ya, makasih Pak Ahmad. Jadi ini isu yang mungkin nanti perlu ditindaklanjuti ya. Ya. Sebenarnya sudah terpikir lama Pak Ahmad. Kita tuh tidak ingin membenturkan teman-teman di vokasi dan di perguruan tinggi akademik ya. Dari sisi size-nya ya. Iya. Dari sisi size-nya. Jadi memang tidak fair kalau dilakukan ranking apple to apple ya. Antara